Ada satu kaidah fikih yang berbunyi al-muta'addi khairun minal lazim. Setiap ibadah yang kebaikannya tidak hanya kembali kepada orang yang melakukan, akan tetapi kebaikan dari ibadah itu juga kembali kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka itu lebih utama dibandingkan ibadah yang kebaikannya hanya kembali kepada pelakunya saja. Sebagaimana contoh yang kita lakukan saat ini, yaitu ngaji, belajar ilmu agama, mutalaah ilmu agama. Ketika orang belajar, ketika kita mengaji seperti ini, maka hasil dari ngaji ini, belajar ini tidak hanya kembali kepada kita, akan tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar saya, sekitar kalian. Makanya ngaji itu menjadi salah satu amalan yang utama, menjadi salah satu amalan yang istimewa. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, belajar agama, belajar ilmu itu salah satu amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun nanti kita mati. Idza mata al-muslimu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika kita mati, maka semua amal ibadah kita, pahala dari ibadah-ibadah kita akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, maka selama barang itu masih ada dan masih bermanfaat untuk orang lain, maka saat itulah pahala akan terus mengalir kepada kalian. Makanya di saat kalian mendapatkan keluasan rizki, dilimpahkan rizki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah melupakan yang namanya sedekah. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'uhu, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, yang memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya semoga apa yang saya sampaikan, setiap apa yang saya berikan kepada kalian, harapan saya itu tidak hanya manfaat untuk saya, akan tapi juga untuk kalian, untuk bisa kalian amalkan. Sehingga beruntung di saat kalian mendapatkan profesi menjadi seorang guru. Beruntung ketika ada orang yang mendapatkan rezeki dari Allah menjadi seorang pendidik, guru ngaji. Beruntunglah bagi kalian yang menjadi orang tua, yang tidak menitipkan anak kalian kepada orang lain untuk dididik, akan tapi anak itu berada di bawah didikan kalian langsung. Karena selama ilmu itu dipakai oleh orang yang kita ajarkan, maka itu akan terus, pahalanya akan terus berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah waladin solehin yad'ullah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, amalan-amalan yang kebaikannya tidak hanya kembali kepada pelakunya. Ini lebih utama dibandingkan kita melakukan amalan, melakukan ibadah yang kebaikannya itu hanya kembali kepada kita. Sehingga wajar ketika orang yang ngaji, orang yang belajar mutalaah kitab, itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Karena kalau sholat sunnah, kebaikan sholat itu hanya kembali kepada kita pelakunya. Di Lirboyo itu sering saya mendengar Yai Anwar Mansur selalu memberikan nasihat kepada santri-santrinya, kalau puasa sunnahmu menjadikan
malas ngaji, ketika ngaji ngantuk, maka tidak perlu puasa sunnah. Yang kamu prioritaskan adalah ngajinya. Karena salah satunya itu, kalau puasa sunnah itu kembali kepada orang yang melakukan saja, akan tetapi kalau ngaji, nanti orang-orang yang ada di sekitar kita akan ikut menikmati. Kemudian berbicara tentang masalah mengaji, berbicara tentang masalah belajar. Belajar itu jangan sampai kita belajar hanya sekedar membaca buku. Jangan sampai hanya sekedar membaca dari grup WA, dari artikel, atau menonton video di channel YouTube. Belajar itu harus berada di bawah bimbingan seorang guru. Karena di saat kita belajar hanya sekedar otodidak membaca, tanpa di bawah bimbingan seorang guru, maka di saat kita mengalami salah dalam pemahaman, tidak akan ada yang mengingatkan kita, tidak akan ada yang mengarahkan kita, karena tidak ada guru. Dan belajar yang paling utama itu ya seperti ini, guru dan murid berkumpul dalam satu majelis, guru melihat murid, murid melihat guru. Karena mendengar ilmu langsung dari sumbernya, bukan dari orang lain, ini lebih utama, lebih valid, lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi ada satu kisah, dulu ada seorang raja yang memiliki seorang putri yang sakit berkepanjangan, berbagai macam obat, dokter-dokter dari segala penjuru didatangkan dengan satu tujuan, agar putrinya bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi ternyata tidak ada hasilnya. Sehingga suatu saat raja mendengar ada seorang yang alim, seorang yang doanya mustajab, seorang yang pada saat itu terkenal kewaliannya. Jadi sang raja ingin mendatangi, ingin minta doa, minta obat. Tapi karena jarak raja dengan orang alim tersebut sangat jauh dan berada di pelosok, akhirnya sang raja mengirimkan salah satu prajuritnya, salah satu orang kepercayaannya untuk sowan, untuk mendatangi orang alim tersebut, untuk meminta obat, untuk minta didoakan agar putrinya sembuh. Nah, di saat utusan dari raja itu pamit untuk pulang, orang yang alim tersebut menuliskan sebuah resep, salah satu kutipan hadis, habbatus sauda dawa'un min kulli da', yang artinya jintan berwarna hitam menjadi obat segala penyakit. Tapi di saat kertas yang ditulis itu mau dilipat oleh orang alim itu, tiba-tiba ada seekor cicak yang mengeluarkan kotorannya. Dan kotoran cicak itu jatuh persis di samping titiknya huruf ba. Dan mungkin karena sudah menjadi takdir Allah, orang yang alim itu tidak menyadari. Kemudian dilipatlah kertas itu dan diberikan kepada utusan sang raja. Kemudian sesampainya utusan itu di kerajaan, diberikan surat dari orang alim itu kepada raja. Dan dibaca yang awalnya maksud dari orang alim itu adalah habbatus sauda, karena di samping titiknya huruf ba ada kotoran cicak, bekas kotoran cicak yang berwarna hitam, yang harusnya habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda, yang artinya adalah
ular berwarna hitam. Sang raja sempat ragu. Namun karena resep itu yang memberikan adalah orang yang alim, orang yang terkenal kewaliannya, sang raja pun akhirnya memerintahkan semua prajuritnya untuk keluar dari istana mencari ular yang berwarna hitam. Setelah ular itu didapatkan, dimasak, kemudian dihidangkan kepada sang putri. Bisa kita tebak, harusnya obatnya adalah habbatus sauda, jinten berwarna hitam. Ini malah dikasih ular berwarna hitam. Akhirnya bukan kesembuhan yang didapat. Penyakit dari putri raja itu semakin hari semakin parah. Nah, ini salah satu kisah yang memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita belajar, maka ahsan, yang lebih utama, yang lebih bagus kita mendengarkan langsung dari sumbernya. Bahkan ketika kita melihat video saja, banyak video-video yang dipotong, banyak video-video yang hanya diambil sebagian, bukan asli dari apa yang disampaikan oleh orang yang ada dalam video itu. Makanya sekali lagi, belajar menghadap langsung dengan guru kita, belajar di bawah bimbingan langsung oleh seorang guru, ini lebih utama dibandingkan hanya sekedar membaca, sekedar mutolaah, membaca artikel, bahkan melihat video. Karena inilah yang disebut oleh Rasulullah Raudhatun min Riyadil Jinan, perkumpulan di mana ayat-ayat Allah dibacakan, di mana ajaran-ajaran Allah dibahas di dalam tempat itu, maka saat itulah tempat itu akan berubah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.